Oke, di What West kali ini gue ngobrol-ngobrol sama wartawan senior luar biasa dan berkuasa penuh atas pemberitaan olahraga pada eranya, Mas Gatot Widakdo. Thank you Mas, udah mau ketemu sama kita di What West. Thank you Wes, undangannya. Wih, Ngopi-ngopinya. dulu nggak ada berita olahraga di harian Kompas kalau nggak ada Mas Gatot. Habis itu pernah menjadi direktur media di PSSI. Dan sekarang kerja banyak banget di semua media, kayaknya ini sendiri. Nah, pertanyaan ke Mas Gatot, di era perubahan media sekarang ini, Mas Gatot kan udah lama berkecimpung dari cetak, masuk online, masuk TV, sekarang visual TV, masuk ada Rafael lagi ya, udah semualah, banyak banget brandnya dia. Nah, sekarang ini untuk pemberitaan olahraga, khususnya sepak bola, kekuatan media sosial dan komparasi dengan media konvensional menurut Mas Gatot gimana? Ya, memang dalam perkembangannya media ini selalu dinamis ya Bung Wes ya. Kalau ingat saya dulu kan agak sedikit belakang Bung Wes. Dulu tuh saya masih masa kuliah itu kalau mau dapat berita olahraga tuh pasti saya nyarinya kalau nggak Kompas, tabloid bola. Nah, medianya cetak semua tuh? Cetak tuh. Karena memang waktu itu ya sarana yang ada itu walaupun televisi juga ada tapi porsi olahraganya kan sedikit. Nah, sementara kalau mau dapatin banyak berita olahraga waktu itu karena internet belum aksesnya juga belum ini, maka ya paling memungkinkan adalah dari tabloid bola yang memang khusus bola kan. Kemudian juga dari harian Kompas karena memang banyak liputan luar negeri kan, mereka juga ngirim wartawan. Halaman olahraganya cukup olahraga juga cukup, makanya kalau saya baca koran Kompas itu selalu dari belakang halaman olahraga baru ke depan. Itu jadi sejarahnya. Kemudian memang kalau dilihat perkembangannya, kemudian media makin lama makin berkembang. Terus kemudian masuklah internet kan. Sekarang kita berkembang lagi media online kan, media online. Akhirnya kita lebih mudah nih. Oh, ternyata pilihan kita nggak hanya di koran, tapi juga tabloid, tapi juga kita ada media-media online. Ya. Nah, makin berkembang dengan adanya media sosial. Nah, berkembangnya dengan adanya platform-platform kayak media sosial, ada YouTube, kemudian ada Twitter, ada Instagram, kemudian ada Twitter dan lain-lainnya. Jadi itu juga membuat kita tuh semua informasi yang mau kita dapat tuh ada di situ. Nah, itulah makanya sekarang tuh pergeserannya memang dengan era digital itu arahnya sekarang mulai bergeser. Bahkan sekarang saya juga untuk baca koran mungkin karena waktunya juga agak mulai kurang, sehingga akhirnya lebih banyak lihat dengan di handphone aja berita tuh udah dapatnya. Pertandingan tadi malam udah langsung update gitu kan, nggak usah harus nunggu koran datang atau apa, jadi udah terupdate. Jadi memang dengan kemajuan teknologi, dengan perkembangan dunia digital itu semakin memudahkan orang mendapatkan informasi. Ya, jadi bisa dibilang waktu kita untuk membaca media konvensional udah semakin sedikit nih. Betul. Semua udah diladeni, di-serve, dilayani oleh si media sosial yang kayaknya kebutuhan kita kalau dulu baca koran kayaknya punya waktu sejam deh baca koran gitu ya Mas. Betul. Sekarang ada sejam nggak ya baca koran, nggak mungkin lagi ya. Iya, apalagi sekarang juga di masa pandemi ini kita kalau nunggu korannya juga belum tentu datang juga kan, karena susah nih karena loper-loper koran. Nah, memang sekarang pilihan kita memang yang terbaik sekarang ya karena udah kemajuan teknologi. Sekarang tuh handphone kita menjadi halaman kita untuk melihat mencari berita. Jadi ya gadget itulah yang memudahkan kita mendapatkan berita. Nah, mengikuti perkembangan terkini, waktu mulai sibuk dengan ngurusin berita-berita sepak bola nasional, kekuatan media sosial dan kekuatan media konvensional meskipun online, anggaplah itu ada Kompas.com, Detik.com, Tribun atau apapun lah medianya, dibandingkan lawannya media sosial waktu itu Mas Gatot melihatnya seperti apa? Iya, kalau kita amati perkembangan media kan Bung Wes, kalau dulu tuh memang pengambil keputusan itu selalu dulu kiblatnya adalah media-media konvensional. Jadi untuk mengambil kebijakan, untuk melihat apakah kebijakan yang perlu diambil atau tidak, itu biasanya para pengambil keputusan itu kiblatnya tuh di media-media konvensional. Nah, sekarang nih udah mulai bergeser. Para pengambil keputusan atau kebijakan ini sekarang udah tidak lagi menunggu dari media-media konvensional, tapi memang sudah lewat
sosial media. Karena kenapa? Karena itu mudahnya mereka media-media online atau media-media sosial itu karena udah langsung masuk ke kamar tidurnya si pengambil keputusan. Dia mau tidur aja udah ngeliat handphone, apa sih berita ini? Wah, udah rame. Dan lebih dahsyatnya lagi nih gaungnya media sosial ini karena lebih menggaung karena mereka menyebar tuh lewat grup-grup WhatsApp. Ya, jadi lewat grup-grup bisa dikirim tuh iya, berita-beritanya. terkirim. Ya? Jadi link-linknya udah langsung dipilih. Walaupun sebenarnya kalau mau jujur ya mungkin link-link belum tentu portal berita yang dikirim itu juga portal yang capable ya, gitu, atau yang terpercaya. Tapi karena orang yang penting ada linknya dan ada beritanya begini terus tiba-tiba, nah itulah yang membuat kita itu boleh dibilang kayak orang media maupun juga orang PR itu menjadi pekerjaannya menjadi lebih rumit, Bung. Karena untuk mengontrol berita-berita itu menjadi sulit karena itu tadi sosial media sudah berkembang dan semua orang juga bisa membuat berita gitu ya, akhirnya menjadi dan berkembang gaungnya itu lebih kayak bola salju di grup-grup WhatsApp itu. Iya, jadi kalian yang punya kerjaan di media konvensional lawannya berat, sosial media. Ya. Harus ada inovasi-inovasi lain dari itu ya. Dan kalau kita mengambil berita, lagi-lagi dengan kondisi Indonesia yang sangat sensitif, semua orang bisa bikin konten, bisa juga bahaya berita yang nggak benar karena digulung tadi lihat bola salju jadi benar maksudnya. Betul, nah itulah makanya juga kadang-kadang waktu misalkan agak balik sedikit kayak misalkan saya ketika menjadi direktur media di PSSI, saya juga berkali-kali mengingatkan kepada pimpinan di PSSI bahwa janganlah terlalu percaya 100% dengan berita-berita yang di sosial media. Karena kebenarannya juga belum terkonfirmasi gitu kan. Nah, cuman kan karena sudah masuk lewat grup-grup WhatsApp, apalagi di grup WhatsApp itu ada menteri atau ada siapa, jadi akhirnya punya pengaruh yang luar biasa. Nah, kita sebagai PR-nya sendiri jadi agak disitulah peran kita untuk bagaimana meyakinkan pimpinan kita bahwa ya ini berita ini benar, kebenarannya seperti apa dan ini ketidakbenarannya seperti apa. Itu pekerjaan yang tadi saya bilang bahwa pekerjaan itu semakin berat. Nah, makanya juga waktu saya waktu bergabung di PSSI itu yang paling pertama saya sadari adalah bahwa dengan berkembangnya digital ini mau nggak mau di PSSI itu harus berubah juga dari pengelolaan medianya, Bung Wes. Kalau dulu kita itu hanya menyediakan misalkan untuk media-media konvensional, tapi sekarang dan informasi ini harus karena informasi ini terbuka, nah mau nggak mau federasi juga harus terbuka kepada media. Nah, makanya juga dulu karena saya di wilayah saya media, direktur media, maka saya meminta pada pimpinan PSSI untuk membuka channel-channel yang selama ini tertutup di PSSI. Misalkan di sosial media itu mulai kita buka dari Twitter, Instagram, terus juga YouTube, terus semuanya ini harus kita buka dan ini semua program-program PSSI ini harus disampaikan juga lewat sini. Fungsinya itu dan juga untuk mengcounter misalkan berita-berita negatif, berita-berita keliru. Nah, itu juga kita manfaatkan saluran-saluran itu untuk klarifikasi. Jadi tidak di era digital ini nggak boleh lagi ada kita menutupi sesuatu, nggak bisa. Jadi kita harus membuka diri juga karena memang sebagai federasi ya kita harus terbuka lah, transparan dengan masyarakat. Kayaknya ini materi besok-besok kayak materi kita kan membahas persaingan media cetak, media online, sama media sosial ke kampus-kampus. Menarik. Karena sama-sama kita belajar jurnalistik, ilmu jurnalisme dan perkembangannya luar biasa pesat dibanding yang kita pelajari sama kenyataan lapangan. Oke, lain kali kita ngobrol soal media, Mas. Sip. Sampai ketemu ya di What West berikutnya. Salam bola untuk kebaikan.